Hai Smart Thinker, welcome back to my channel. Welcome back to Friska Journey. Dan welcome to Culinary Journey. Masih di Sari-Sari guys. Setelah gua borong semuanya nih, semuanya tuh looks yummy. Nah, kali ini gua mau ajak kalian untuk review one by one semua item yang gua beli. Oke, kita langsung aja guys. Oke guys, itu dia perjuangan gua pagi-pagi ke Sari-Sari. Itu di Jakarta juga ada, cuman gue tahu bahwa aslinya tuh pertama kali di Bandung, jadi makanya gue nyobain yang di Bandung. Itu hal yang pertama. Yang kedua, karena memang dari rumah gue ke Sarinah itu juga agak jauh, jadi ya udah sekalian aja jauhnya. Jadi ini dia guys, tada, jajanan pasar dari 1967 guys tuh. Wah, ini gue beli banyak banget ya, berbagai macam tuh. Ada cucur, risol sapi, ya semuanya double sih, nggak ada yang sebiji. Cuman gue akan cobain satu buat review ke kalian, oke? Nah, dia itu ada cabangnya tuh cuma 3 guys. Jadi di Bandung tuh ada 2, yaitu di Jalan Sultan Tirtayasa dan juga di Jalan Sukaresmi. Ada 2. Yang tadi yang gue datengin ada yang di pusatnya, di Jalan Tirtayasa. Oke. Nah, di Jakarta dia ada 1, yaitu di Gedung Sarinah. Nah, kenapa gue datang di pusatnya? Karena kalau yang di pusatnya itu yang tadi gue bilang, dia itu ada makanan berat kayak nasi kerawu, bahkan ada salad, ada spaghetti dan lain-lain. Cuman karena memang yang terkenal ada jajan pasar, ini gue coba jajan pasarnya. Interested banget, dan kayaknya itu pada saat kesana masuk, kayaknya tuh semuanya tuh pengen dicomot gitu. Nah, karena emang gue punya keluarga ya, jadi tadi ada gue beli 2 dus, totalnya tuh sekitar 60 item. Itu habisnya sekitar 165 sampai 175 ribu gitu. Jadi menurut gue masih worth it banget, rata-rata ya kurang lebih 3 ribuan. Kalau yang daging ya agak lebih mahal, kalau kayak cucur gini cuma 2 ribuan kalau yang nggak ada dagingnya ya. Oke? Gue udah interested banget dan gue belum sarapan. Ini dia sarapan gue. Padahal tidur tuh gue nggak nyampe berapa jam dah, pokoknya nggak apa-apa deh demi ini. Oke, jangan lupa berdoa dulu. Gue coba dulu yang gampang ya, cucur dulu kali ya. Nih, tadinya tuh gue nggak mau beli, tapi karena gue tuh suka banget sama cucur, jadi ya udah cobain aja. Makan. Ini tuh cucurnya tipe cucur yang kenyal. Kalau biasanya gue coba di Jakarta itu, dia pinggirannya ini tuh garing, tengahnya itu agak padat. Kalau ini enggak, ini semuanya berongga dan juga kenyal. Gue nggak tahu, kayaknya tepung beras sama tepung ketannya mungkin lebih balance ya. Nih, dan tuh membal itu enak-enak, dan nggak ada area-area yang kaku-kaku gitu, nggak ada. Kita move ya, dari yang manis-manis ke yang manis lagi. Apa sih kalian kalau bilang ini apa? Nah, ini nih nggak nyampe 3.000 nih yang kayak gini. Ini dadar gulung ya, atau yang bilang, ada yang bilang juga putu mandi atau apa. Nah, ini namanya dadar gulung guys. Isinya adalah kelapa yang diparut dicampur sama gula merah. Kita cobain. Ini juga imut banget, 2 ribuan. Gua nggak hafal ya, nanti kalian bisa lihat di video gue, lu pelan-pelanin aja dah tuh, karena kalau bahas lama banget. Ini gue suka banget, dan di Jakarta tuh agak susah cari ini yang enak. Kebanyakan bikin kulitnya tuh kaku, tapi ini enggak sih. Tuh, ini udah ketahuan banget ini enggak. Makan. Enak. Ini dalamnya juga banyak. Cuma menurut gue nih dalamnya kurang basah ya. Biasa yang gue suka itu ada yang dalamnya basah ya. Ini kan kering banget kelapanya, tapi ini enak. Cuman istilahnya ya gue pernah merasakan yang lebih enak aja.
Ya, karena gue sukanya tuh yang nyemek-nyemek, terus gula merahnya tuh masih basah-basah gitu loh sama kelapanya. Kalau ini menurut gue perbandingan antara gula merahnya sama kelapanya, gula merahnya kurang banyak. Lama-lama kenyang ntar gue. Lanjut. Kayaknya gue mesti beralih ke yang asin. Jadi gue beli lemper. Itu ada 3 jenis. Ya, harganya kurang lebih sama, 3.400-an sampai 3.600 atau 3.800. Nah, yang pertama, gue beli lemper ini. Ada tulisannya lemper ayam. Kenapa? Inilah yang sering banget seliweran di FYP TikTok gue, guys. Nih, ini sering banget. Tapi tadi pas kesana, gue tanya sama mbaknya, teh yang paling enak teh apa? Ya, berasa kayak orang Sunda gue. Teh yang paling enak teh apa gitu ya. Dia bilang yang paling enak ada 2 ini. Ini lemper ayam spesial, kecil, lebih kecil. Harganya kalau nggak salah malah lebih mahal deh, atau sama. Kalau ini kan gede nih, tuh perbandingannya. Ya, maaf guys, ada rambut gue rontok. Nah, yang kedua adalah ini. Ini lemper ayam Bangka. Ya, ini juga katanya paling enak. Kalau menurut saya sih, antara ini 2, dia bilang enakan ini paling enak, dia bilang. Nah, ini lebih parah lagi guys. Ini kan kayaknya lebih gede ya. Ini gue keluarin ya. Jadi cuma bungkusnya doang yang gede. Ini lemper ayam Bangka. Langsung kita cobain aja ya. Kita cobain bersamaan supaya kita tahu mana yang benar-benar enak. Kita cobain yang paling enak. Kecil banget nih, segini nih. Kecil segini itu harganya 3.600 or 3.800. Oke. Gua harus gigit supaya kalian tahu isinya itu sebanyak apa. Ayamnya merah. Ya, tapi nggak gitu. Gue pikir merah itu pedes, tapi ini nggak pedes. Enak. Enak. Sekarang kita coba yang spesial. Sama imutnya. Cobain. Dia kalau ini ayamnya lebih hancur guys. Jadi kayak abon ayam, tapi daging ya. Jadi suaranya halus. Bener sih. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang Bangka. Oke? Ini lebih manis, gurihnya kurang. Kalau yang ini manis gurih. Jadi kalau gue pribadi, gue sukanya yang Bangka. Oke? Nah, sekarang gue cobain yang paling murah. Ini, yang lemper ayam ini. Ini gede, full. Tuh. Hampir 2 kali lipat atau 3/4 kali ya. 1,5 lah, kurang lebih. Daripada yang ini, yang kecil. Dan harganya sama atau bahkan lebih murah, gue lupa. Ini kita cobain, kita buka dalamnya. Nah, tapi guys, lu lihat nih ya. Apakah ini sisi yang berbeda, gue nggak tahu nih. Begitu gue buka, ujungnya udah ada ayamnya. Tuh. Dan kayaknya yang ini nih ayamnya disuir. Ya, suirannya lebih gede-gede dan warnanya putih. Tunggu, awas, ntar gue daunnya kemakan cuy. Nah, nih, kita cobain. Kenapa dia bilang ini yang paling isinya levelnya di bawah? Karena isinya dikit guys. Dan ini nggak ada manisnya. Coba gue di samping ya. Gue gigit lagi dari samping. Oh, enggak, dalamnya ada ayamnya lagi. Ya. Jadi ini ayamnya ada manis-manisnya juga. Cuman tunggu ya, gue ngerasain dulu bentar.
Ini lebih ke gurih. Jadi gua recap ya, pencinta lemper ayam. Ini lemper ayam biasa, lebih ke persentase gurihnya lebih besar dibandingin manisnya. Ya. Ini persentase manisnya yang ayam spesial, persentase manisnya lebih besar dibandingin gurihnya. Yang Bangka ya, ini yang balance menurut gua dan lebih tasty bumbunya. That's why kenapa dia menurut dia ini paling enak. Kalau gua pribadi, gua lebih suka yang ini ya. Dan yang kedua gua malah lebih suka yang ini. Kalau gua pribadi, oke? Next. Gila guys, begini lama-lama kenyang cuy. Ini masih banyak banget. Next yang lucu adalah ini. Ini adalah lepet jagung. Tadi namanya di situ juga tetap lepet jagung. Kenapa gue interested banget beli ini? Karena emak gue suka bikin, ya. Jadi nyokap gue tuh suka banget bikin. Bungkusannya memang nggak serapi ini dan dia tuh pakai kulit jagung asli. Ya, nyokap gue juga kalau bikin pakai kulit jagung asli. Jadi gue interested kalau ternyata enakan buatan nyokap gue mau suruh nyokap gue jualan juga. Oke, kita coba buka ya. Ini rapi banget sih. Ini cuma 2.400 harganya. Tuh, jadi ini adalah ketan, kelapa, dan jagung manis biasanya. Wow. Wah, ini sih kental banget sih. Maksudnya padat gitu. Kalau nyokap gue bikin biasanya lebih lembek. Ini gue buka ya, gue potek nih. Tuh. Dan ini jagungnya banyak banget. Kita cobain. Ini lebih kayak mix antara tepung ketan sama tepung hunkueh ya. Makan. Wow. Rasanya ini mirip banget sama buatan nyokap gua, sumpah gua nggak bohong. Rasa ya. Cuman ini tuh bener-bener nasi ketannya udah nggak ada teksturnya, kelapanya udah nggak ada teksturnya, yang ada teksturnya cuma jagung. Nah kalau buatan nyokap gua, nasi ketannya itu masih dalam bentuk butiran ketan, kelapanya juga masih dalam bentuk parutan kelapa dan jagung. Jadi tekstur yang ada di mulut itu ya campuran antara tekstur itu, tapi rasanya tuh mirip banget. Jadi depend ya, kalau kalian cuma mau yang males ngunyah gitu ya, ya mungkin ini lebih acceptable, oke? Tapi kalau gue pribadi, bukan karena nyokap gue, tapi gue lebih suka sama buatan nyokap gue karena juga rasanya tuh lebih dapet karena teksturnya tuh lebih ada. Jadi kalau kalian mau pesen bisa di sini. Enggak ya, bercanda ya, nyokap gue nggak jualan guys, oke? Ini next. Aduh, gue bingung nih mau apa lagi nih. Oh iya, ada satu lemper lagi guys. Mumpung gue masih inget ya rasanya. Ini, kalian inget gak ini apa? Kalian tahu nggak ini namanya apa? Ini sama kayak lemper tapi dibungkus sama telur dadar. Ini namanya semar mendem, oke? Ini juga harganya 2.000-an tuh, ya. Serapi ini bungkusan telurnya. Kita langsung buka aja. Gue bingung nih dorongnya. Nah, dorong aja pakai jempol, oke? Kita cobain. Isinya juga lumayan banyak. Cuman ini lebih mini aja ya. Cuman kalau dari rasa malah gue suka ini. Jadi ini isian lemper yang ini guys. Isian lemper yang ini cuman dibalut sama telur. Oke? Gue simpan setengah-setengah ya karena gila nggak kuat perutnya guys. Next. Kita cari yang kenyal dulu nih. Kue lapis. Ini adalah, dia pun lapisnya itu ada banyak ya. Ada lapis sagu, ada lapis beras, ada lapis macem-macem. Nah ini salah satu yang kesukaan gue yang kenyal. Siapa di sini yang kayak gue? Kalau makan kue lapis, menurut gue pribadi, definisi kue lapis yang enak itu adalah kalau dia bisa disobek per lapis. Kalau dia nggak bisa disobek per lapis berarti dia tuh adonannya terlalu pekat dan nempel-nempel menurut gua ya. Nih tuh. Cobain.
Kalau ini teksturnya oke, ya, kenyalnya oke. Karena gue beli yang kalau nggak salah yang sagu ya, kalau nggak salah yang agak kenyal atau ketan gitu. Cuman buat gue pribadi, I don't know, mungkin karena gue habis makan yang savory juga ya, lemper. Menurut gue ini terlalu manis. Buat membalancekan, mari kita makan yang savory lagi, yang pedes ya. Nih, mungkin salah satu yang di atas 3.000-an juga, ini namanya risol sapi ya. Dia sebenarnya ada dua, ada cabai rawit dan ada bumbu kacang. Gua nggak tahu yang seharusnya tuh pakai apa. Udahlah, kita cobain aja. Gua mau cobain ininya aja. Makan. Dia lebih bukan kayak risol ya. Kalian tahu sosis Solo nggak? Menurut gue ini lebih kayak sosis Solo karena isinya tuh benar-benar cuma daging sapi doang dan full sapi. Biasanya kan kalau risol itu ada sayurnya dan segala macam ya. Dan sapinya ini manis, jadi harus banget pakai. Gue pikir ini savory kan, tapi manis, jadi harus banget pakai cabai. Oke. Mau cobain bumbu kacangnya. Kalau nggak pakai, cabai rawitnya pedes guys. Wah mantap. Gue gigit aja lah ya dari bawah ya. Udah nggak pakai behel, udah bebas. Jatuh. Oh. Au. Bumbu kacangnya kayak bumbu kotak-kotak. Aku coba pakai bumbu kacangnya. Enggak, yang ini enakan pakai cabai rawit. Next, mumpung sekalian buka. Ini risol, rogut ayam, yang katanya juga enak katanya. Nih, cobain. Ini isinya banyak, cuman kulitnya agak tebal ya. Dia sampai 3 lapis yang di belakangnya. Secara kulit lebih enak yang tadi risol sapi. Jadi gue kasih ini ya. Kalau ini kayaknya enakan pakai bumbu kacang deh. Mau cobain pakai cabai rawit. Tetap enakan pakai cabai rawit. Karena emang gue tuh penggemar risol rogut ayam. Tapi isinya banyak banget nih. Sampai dia keluar-keluar loh di belakangnya. Apa sih? Tembus gitu pas digigit, jadi dia sampai melebar keluar. Tadi ada juga risol mayo, tapi gue nggak gitu suka risol mayo yang cuman pakai telur, smoked beef, and then mayo. Jadi gue lebih suka rogut. Oke, next. Jadi ini gue lanjut lagi ke, gila gue udah mulai kejar. Ini Nagasari pisang ya. Kita buka. Gila, bener-bener lapar mata sih. Jadi dan ini kalian kalau udah nonton ini ya, kalau kalian satu selera sama gue, mudah-mudahan kalian kalau kesana kalian beli yang gue nanti rekomendasiin aja ya. Kalau nggak, believe it to me, ketika lo masuk tuh kayak lo dihipnotis, wah gitu. Semuanya pengen dibeli. Nih, kelihatan kuning-kuningnya. Kita makan. Enak. Ini dia pakai pisang tanduk. Supposed to be kalau pakai pisang raja harusnya lebih enak. Ini pakai pisang raja yang kalau dikukus dia itu keluar madunya. Itu akan jadi lebih enak. Tapi ini Nagasarinya
kulitnya itu yang putih tepung apa sih, itu tepung beras ya kalau nggak salah ya, itu tuh nggak ada bau berasnya sama sekali. Ini juga sama ya guys, ini salah satu makanan yang sangat sulit gue cari yang enak. Ini salah satunya yang enak. Biasanya tuh ada bau berasnya lah, apalah bla 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 bla. Next, lanjut. Ini bikang Ambon ya, lupa namanya apa, nanti lihat ya, pokoknya bikang Ambon apa gitu. Ini juga salah satu kegemaran bokap gua. Kita cobain. Harus dibelah nih ya supaya tahu. Tuh, dia berserat. Ya. Bikang Ambon yang berhasil adalah dia yang berserat. Kita cobain. Ini enak, tapi gue pernah makan yang lebih enak daripada ini, jadi not really recommended. Next, kalau tadi makanan kesukaan bokap gue, ini makanan legendaris dari nenek gue. Kalian bilang ini apa? Kalau gue bilangnya kue ku, ada juga yang bilang kue kuro ya. Ini isinya kacang hijau. Dulu nenek gue suka banget bikin ini, dicetak sendiri. Ada cetakannya dari kayu gitu. Biasanya warna merah, tadi ada yang warna hijau. Kayak gue ngerasa lucu aja, jadi gue carinya yang warna hijau. Gue beli juga sih yang warna merah, tapi gue mau reviewnya yang warna hijau. Nih, cobain. Isi kacang hijaunya bersih, ya. Cuman menurut gue kulitnya nggak tebel dan sedikit masih ada keras-kerasnya. Jadi isiannya tuh perfect banget. Cuman kulitnya gue nggak gitu recommended. Tapi kalau kalian buat mengobati kangen, karena ini juga udah jarang yang jual, boleh banget. Dua lagi terakhir. Ini serabi warna hijau pandan. Tapi baunya gue nggak nyium ada pandannya, ya tuh. Se-fluffy-nya sih oke. Nah, ekspektasi gue untuk serabi ini agak tinggi. Kenapa? Karena gue beli ini tuh bener-bener cuman satu, karena gue kangen banget sama serabi corner yang ada di Pontianak. Nih yang ini, gue sempat review, itu adalah serabi originalnya. Menurut gue itu adalah the best serabi yang pernah gue coba. Belum pernah ada yang ngalahin dia. Menurut gue loh ya. Nah ini akhirnya gue tadi pengen beli karena Sari-Sari kan terkenal nih, pintar bikin jajanan pasar. Gue pikir siapa tahu seenak itu gitu. Dia dikasih ini gula merahnya. Nah ini serabinya guys, kita tuang ya gulanya di atasnya. Ini gulanya kayaknya agak kental guys tuh. Kalau dilihat sih seratnya bagus ya. Cuman secara rasa gula merahnya itu pekat banget. Santannya kurang. Dan rasa serabinya juga tetap kalah sama yang di serabi corner. Gue nggak tahu nih, kalau kalian tahu nih rekomendasi serabi yang lebih enak lagi, tolong dong kasih tahu gue. Gue nyidam banget nih, pengen makan serabi original. Next, kalau tadi gue udah beralih ke favorit bapak gue, ya kan, yang biasa dibikin nyokap gue, makanan legendaris nenek gue. Nah sekarang adalah favorit gue, oke? Yaitu gue tuh suka banget sama nastar guys, oke? Nah sekarang ini lagi hype banget tuh nastar yang bentuknya kan macam-macam ya, ada bentuk keranjang, ada bentuk apapun itu. Nah di sana tuh jual nastar atau dia bilangnya pineapple pie nanas yang bentuknya tuh kayak begini. Nah, gue mau nyobain ya. Mudah-mudahan mengobati rasa kangen gue sama nastar. Oke, cobain. Isi selai nanas itu penuh banget guys. Cuman sayang kulitnya tuh tebel banget ya, dan agak kurang butter, jadi agak kering gitu. Tapi selai nanasnya ini itu enak banget. Ini kayak selai nanasnya tuh dia bikin sendiri guys. Cuman kulitnya aja nih, kulit itu benar-benar kayak kulit pie yang kering banget sehingga seret. Oke. Terakhir, benar-benar the last one, yaitu serabi Solo.
Ini sebenarnya juga kita tahu ada yang enak yang pernah gue review juga nih, serabi. Cuman gue penasaran aja, akhirnya gue beli juga. Karena ada sama-sama di daerah Jawa ya. Ini harus dibuka kayaknya. Kita buka. Tadi di sana kan juga ada ya contoh yang udah dibuka nih. Biasanya serabi Solo tuh tengahnya harus nyemek. Nih. Tengahnya itu harus ada santan-santan basahnya kayak gini nih. Kelihatan gak nih? Ya. Kalau enggak, itu pasti nggak enak. Makan. Ini juga gue nggak really recommended karena lebih enak yang gue review ini. Jauh lebih enak. Sorry to say sari-sari. Ini jauh lebih enak. Yang di sana. Oke deh, conclusion, super kenyang. Yang gue rekomendasi ya. Ini gue rekomendasi gini. Gue kan nggak tahu nih selera kita sama atau enggak. Tapi gue rekomendasi istilahnya yang gue merasa ini makanan jarang gue dapet yang enak di luar sana. Karena memang cara pembuatannya itu agak tricky atau agak susah. Karena cari jajanan pasar sekarang susah. Nah, gue akan rekomendasi yang itu dan nanti akan gue kasih notes masing-masing, oke? Yang pertama kali yang wajib banget lo beli ya itu adalah lemper yang tadi gue bilang. Karena lempernya emang termasuk murah, nggak sampai 4.000 dan itu dari ayam itu enak banget ya. Kalau favorit gue tadi, gue yang Bangka ya, yang lemper ayam Bangka, yang kedua yang ini, oke? Yang selanjutnya adalah yang Semar Mendem, walaupun dia harganya lebih murah karena dia lebih kecil. Yang keempat, lempernya yang ini. Oke, itu untuk lemper ya. Lalu yang kedua, yang kalian harus coba menurut gua karena nyokap gua nggak jualan adalah lepet jagung. Ini kalian sulit banget dapetinnya. Dan di sana dia jual. Ya, ini rasanya enak cuma sedikit kurang asin aja kalau buat gua ya. Yang ketiga, buat gua yang gua recommended adalah risolnya. Ini risol rogut ayam, oke? Ingat ya, risol rogut ayam itu yang harus kalian coba. Yang keempat itu adalah cucur. Cucurnya gue pernah makan cucur yang lebih enak, tapi ini cucurnya unik. Jadi bukan ada kering di dalamnya segala macam, di pinggirnya, tapi ini benar-benar full kenyal dan rasa gula arennya atau gula merahnya itu tasty banget, oke? Di luar itu paling yang gue selain itu menurut gue oke aja, kayak Nagasari ini boleh lah jadi yang kelima karena ini juga susah dapatnya untuk dapat yang enak. Biasanya yang masak yang bikin dia berasnya masih bau beras atau dia terlalu keras berasnya segala macam. Sisanya menurut gue oke aja. Nah, kalau kalian yang udah ke Sari-Sari, menurut kalian apa nih rekomendasi kalian yang mungkin gue nggak kebeli karena itu super banyak banget, oke? Thank you for watching. Sorry kalau ini nanti kepanjangan and then gua potong jadi 2 part supaya kalian juga nggak bosen ya guys. Thank you buat kalian yang udah selalu dukung gua. Jangan lupa untuk support gua terus. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Friska Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan journey gua. Ini gua datengin nih subuh-subuh nih pagi-pagi nih demi kalian nih, oke? Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.